rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan kita masih pada pembahasan kitab Al-Ilm. Kitab kumpulan hadis-hadis tentang ilmu yang berkaitan dengan ilmu. Malam ini kita masuk ke bab yang ke-23. Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, babu al-futya wa huwa waqifun 'ala dabbati wa ghairiha. Bab tentang berfatwa, menyampaikan fatwa atau menyampaikan ilmu, wa huwa waqifun 'ala dabbah, dan dia sedang wukuf di atas hewan kendaraannya, wa ghairiha, atau selainnya. Jadi bab ini Imam Bukhari ingin menjelaskan tentang adab menyampaikan ilmu dan termasuk juga adab ketika menanyakan ilmu kepada seorang ulama atau alim. Di antaranya ketika seorang alim itu sedang berada di atas kendaraannya, sedang duduk di atas kendaraannya atau hewan kendaraannya. Apakah boleh seseorang itu bertanya kepada ustadz yang sudah di atas motornya seumpamanya, atau sudah di atas mobilnya? Dan bolehkah seorang alim menjawabnya, atau menyampaikan suatu ilmu atau ada yang dianggap perlu untuk disampaikan dalam keadaan seperti itu? Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan satu hadis dari Abdullah ibn Amr bin al-As radhiyallahu taala anhum. Ini bertiga, Abdullah, Amr, dan Al-As, semuanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari rahimahullah taala berkata, haddatsana Ismail ibnu Abi Uwais. Qala haddatsani Malik bin Anas al-Imam an Ibn Shihab az-Zuhri an Isa ibn Talha ibn Ubaidillah an Abdullah ibn Amr ibn al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa fi hajjatil wada'. Abdullah bin Amr menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang wukuf pada saat haji wada'. Haji dikatakan haji wada' karena haji terakhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tahun 10 Hijriyah. Di Mina. Nabi sedang wukuf di Mina. Nabi sallallahu alaihi wasallam wukuf di Mina linnasi yas'alunahu. Memang Nabi sengaja untuk duduk di sana atau berdiri di sana untuk menerima pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat. Ya. Makanya ini sunnah masih berlaku sampai sekarang. Ya. Dan di pemerintah Arab Saudi itu memang menempatkan beberapa ulama ditugaskan untuk menerima pertanyaan-pertanyaan dari para jemaah haji. Jika ada masalah-masalah yang dia hadapkan atau yang dia hadapi dalam proses ibadah hajinya. Jadi Nabi memang sengaja wukuf, artinya Nabi berdiri atau duduk di sana untuk menerima pertanyaan-pertanyaan manusia atau sahabat. Faja'ahu rajulun. Maka
seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, orang itu bertanya, lam ash'ur fahalaqtu qabla an azbah. Saya tidak sadar sehingga saya bercukur sebelum saya menyembelih. Karena sunnahnya itu yang dilakukan oleh Nabi setelah melempar jamratul aqabah. Jamratul aqabah dilempar itu tanggal 10 Zulhijjah. Setelah mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah, kemudian ke Mina melempar jamratul aqabah. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih kemudian bercukur. Itu urutan yang dipraktekkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ini sahabat dia cukur dulu baru menyembelih. Ini terbalik. Nabi menyembelih dulu baru cukur. Dia tidak sadar. Ternyata cukur dulu belum menyembelih. Apa hukumnya? Bagaimana haji saya ya Rasulullah? Faqala, Nabi mengatakan idbah wala haraj. Sembelih saja. Tidak mengapa. Artinya boleh menyembelih boleh cukur dulu baru menyembelih. Faja'a akharu. Kemudian datang lagi orang lain. Faqala lam ash'ur fanahartu qabla an armiya. Saya tidak sadar, tidak sengaja. Saya menyembelih sebelum melempar jamrah. Tadi Nabi melempar dulu, baru menyembelih, baru cukur. Ini tidak. Dia menyembelih dulu, baru melempar jamratu al-aqabah. Qala, Nabi mengatakan, irmi wala haraj. Lempar saja. Sekalipun kamu sudah menyembelih dan belum melempar, maka melemparlah. Dan tidak ada haraj, tidak ada beban, tidak ada dosa. Famasu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an syai'in quddima wala ukhira illa qala if'al wala haraj. Nabi tidak ditanya tentang sesuatu amalan dari amalan-amalan haji yang seorang itu mendahulukan yang seharusnya dibelakangkan atau membelakangkan yang seharusnya dikedepankan. Ya, dia memajukan atau memundurkan sesuatu amalan. Nabi tidak ditanya tentang sesuatu yang didahulukan seharusnya dibelakangkan atau membelakangkan seharusnya didepankan, kecuali Nabi menjawab if'al wala haraj. Lakukan saja dan tidak mengapa atau tidak ada dosa. Dari hadis ini kita ambil faedah. Yang pertama itu tujuan aslinya atau wajhul istidlalnya Imam Bukhari dari hadis ini tentang hukum seseorang itu duduk di atas kendaraannya kemudian menyampaikan ilmu atau menjawab pertanyaan manusia. Dan jelas dari hadis ini hukumnya boleh-boleh saja. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau di dalam hadis ini tidak secara jelas, tidak secara sharih tentang istidlalnya, karena di sini hanya mengatakan anna Nabi sallallahu waqafa fi hajjatil wada. Waqafa, wukuf artinya berdiri atau duduk atau menetap. Tidak secara jelas menunjukkan bahwa Nabi di atas kendaraan. Karena wukuf itu tidak mesti di atas kendaraan, artinya berada di suatu tempat, berdiri kah atau duduk atau berbaring, itu sudah dikatakan wukuf. Tapi ya di sini dijelaskan di riwayat yang lain di Sahih Bukhari juga dengan lafaz yang sharih. Abdullah bin Amr mengatakan waqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala naqatihi. Ini sharih. Nabi sallallahu alaihi wasallam wukuf di atas ontanya. Makanya ketika seseorang itu mengkaji suatu hadis,
maka tidak cukup dia mengambil satu teks saja, satu riwayat saja tanpa mengumpulkan riwayat-riwayat yang lainnya. Nah, kenapa? Karena satu matan dengan matan yang lainnya itu saling melengkapi, saling menjelaskan. Bisa jadi dalam satu riwayat hadis itu disebutkan secara mujmal, secara umum. Seperti hadis ini, secara umum Nabi wukuf, tidak dirinci bagaimana cara wukufnya Nabi di Mina, bagaimana keadaan wukufnya Nabi di Mina. Nah, tapi di riwayat yang lain dijelaskan bahwa Nabi wukuf duduk di atas ontanya. Itulah yang yang dijadikan istidlal oleh Imam Bukhari, bahwasanya boleh-boleh saja seorang alim itu menjawab pertanyaan atau menyampaikan ilmu sekalipun dia sedang berada di atas kendaraannya. Artinya tidak mesti di meja, tidak mesti di mimbar. Dalam keadaan apapun, ketika ada kebutuhan atau ada keadaan yang menghendaki dia menyampaikan ilmu, maka dia boleh menyampaikannya. Begitu juga dengan murid atau orang-orang yang ingin bertanya. Jangan sampai mengatakan keadaannya tidak pas, tidak sesuai. Atau yang bertanya nanti di masjid atau nanti di majelis ilmu, tidak. Bisa bertanya kepada ustadz selama memang, apalagi kalau memang ustadz ini atau alim ini memang siap, artinya mengkhususkan waktunya untuk ditanya, atau kita melihat keadaannya dia punya waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepadanya. Kecuali kalau kita melihat keadaan tidak pas, atau mungkin dia sedang sibuk atau dia sedang ada urusan, tidak pantas kita langsung memotong pembicaraannya atau memotong apa yang sedang dia kerjakan, atau menyibukkan dia dengan sesuatu yang bisa jadi dia tidak siap untuk ditanyai atau tidak siap untuk menyampaikan ilmu yang dia miliki. Dan di riwayat yang lain di Sunan Abi Dawud dari riwayat Al-Hirmas bin Ziyad, dia mengatakan raaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubun nasa ala naqatihi al-asba atau al-adba yaumal adha bi Mina. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Bukan tidak mesti bilang khutbah Jumat atau khutbah Id, artinya menyampaikan nasihat, menyampaikan ilmu kepada manusia di atas ontanya yang bernama al-adba. Ini diantara nama onta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada beberapa riwayat yang menyebutkan ini. Ada hadisnya Jabir bin Abdullah, ada hadisnya Abdullah bin Mas'ud, ada hadisnya Amr bin Kharijah. Karena Nabi pada waktu itu menjadi pusat perhatian. Artinya sahabat semua menceritakan apa yang dilihat pada waktu itu. Sehingga hadis ini atau yang menceritakan tentang khutbah Nabi ketika di Mina atau bahkan ketika di Arafah, itu banyak riwayat dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara faedah dari hadis ini bahwasanya seseorang ketika berfatwa atau ketika menyampaikan ilmu itu dianjurkan itu berada di tempat yang lebih tinggi, berada pada posisi yang lebih tinggi agar lebih bisa didengar atau bisa dilihat kalau dia ingin menyampaikan, menggerakkan atau mempraktikkan sesuatu. Jadi kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di atas ontanya ketika menyampaikan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan? Karena pada waktu itu di musim haji, bayangkan musim haji bagaimana banyaknya sahabat pada waktu itu. Tentunya mereka mengurumuni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau ingin mendengarkan apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan Nabi, di saat sekarang saja kalau jamaah haji itu tahu bahwa ada ulama yang datang, itu pasti dikerumuni.
Mereka berkerumun, bertemu dengan ulama yang mungkin dia tidak bisa temui kecuali di musim haji. Makanya banyak perawi-perawi hadis itu memanfaatkan momen ibadah haji itu untuk mendapatkan hadis dari ulama-ulama yang mungkin dia tidak sanggup untuk datang ke negerinya. Mungkin ada ulama-ulama Mesir, dia datang bertanya di situ. Kebetulan dia sedang haji pada tahun itu. Jadi bayangkan bagaimana kerumunan yang mengurumuni Nabi SAW sehingga Nabi membutuhkan untuk duduk di atas kendaraannya. Duduk di atas kendaraannya supaya lebih mudah didengarkan. Jadi seperti yang sampai ada mengatakan pengajian pakai meja atau pakai kursi, muridnya di bawah, itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama tidak memberatkan, selama tidak menyulitkan, selama ada cari tempat yang lebih tinggi seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika wukuf di Arafah, Nabi naik di bukit Arafah. Kenapa? Supaya bisa menyampaikan ilmu kepada para sahabat dan sahabat bisa melihat langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara faedah dari hadis ini bahwasanya seorang alim itu ketika ditanya suatu masalah maka dia dianjurkan untuk memberikan jawaban yang paling ringan selama tidak menyelisihi syariat, selama tidak termasuk maksiat atau tidak melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Jangan memberikan hukum kepada orang lain dengan hukum yang kita pakai. Artinya apa? Terkadang untuk pribadi kita bisa saja memakai hukum yang paling berat, memakai hukum yang lebih hati-hati. Di antaranya seperti khurujan anil khilaf, untuk keluar dari perselisihan, atau mimbabil ahwat, untuk lebih kehati-hatian. Itu boleh-boleh saja untuk pribadi mengambil hukum yang paling berat, yang paling selamat. Tapi ketika dia ditanya atau dia ingin menyampaikan suatu hukum kepada orang lain, maka selama ada kelonggaran maka dia dianjurkan untuk memberikan kelonggaran, keringanan. Jangan mempersulit orang lain. Sekalipun kita mungkin memilih pendapat yang paling sulit. Kenapa? Karena kaidah umumnya bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang mudah. Itu dasar pokoknya agama Islam. Kata Nabi SAW, ad-dinu yusr. Agama itu adalah suatu yang mudah. Jadi ketika kita ditanya ada dua pilihan, satu memberatkan, satu meringankan, maka kita lebih memberi jawaban yang meringankan daripada yang memberatkan, selama bukan maksiat, selama bukan pelanggaran. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina al-amrayni. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah disuruh memilih antara dua sesuatu, ahaduhuma aisaru minal akhar, salah satunya lebih ringan daripada yang lainnya, illa ikhtara aisaruhuma, kecuali Nabi memilih yang paling ringan, malam yakun ithman, selama bukan dosa, ya, selama bukan dosa. Bisa jadi mungkin seperti di sini, sunnahnya kan melempar, baru menyembeli, baru cukur. Ketika dibalik, sekalipun menyelihi sunnah, tapi jangan sampai kita mengatakan kamu sudah menyelihi sunnah. Selama itu bukan dosa, cuma dia ketinggalan faidah atau ketinggalan keutamaan, ketinggalan pahala, mengamalkan atau mencontoh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi seperti dalam proses ibadah haji itu banyak keadaan-keadaan yang terkadang seseorang sulit untuk menerapkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena kondisi yang ada. Karena banyak di musim haji itu terkadang
ingin menerapkan sunnah Nabi tapi menyiksa dirinya, mempersulit dirinya. Apalagi jamaah-jamaah yang reguler itu, yang ikut dengan rombongan pemerintah, terkadang meninggalkan rombongannya, kemudian mengamalkan sendiri yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ujung-ujungnya menyulitkan dirinya sendiri dan menyulitkan rombongannya. Nah, terkadang dicari mana ini orangnya, ternyata dia pergi sendiri, karena dia ingin mengejar sunnahnya. Bahkan terkadang dia ajak orang lain, dia provokasi orang lain. Lah, kalau begini modelnya, kalau kita ikut seperti arahan yang sudah dibuat, kita menyelisih sunnah. Akhirnya dia bawa jamaah, bawa rombongan, berangkat sendiri. Akhirnya apa? Terkadang tersesat. Terkadang ada dari rombongan itu mungkin tidak kuat, lemah, sehingga kewalahan. Nah, ini saya tahu karena saya pernah jadi petugas haji. Saya pernah jadi petugas haji waktu masih mahasiswa di Al-Azhar, ada jatahnya. Mahasiswa itu punya jatah untuk menjadi tenaga musim haji. Nah, itu banyak masalah-masalah seperti itu. Dengan alasan ketika ditanya kenapa tinggalkan rombongan, kenapa pergi sendiri, katakan saya ingin mengejar sunnahnya. Dia ingin mengejar sunnahnya, tapi ternyata dia mendapatkan sesuatu yang memberatkan dirinya, bahkan terkadang memberatkan orang lain, menyulitkan juga petugas-petugas yang sudah diamanahkan untuk mengatur proses jalannya ibadah haji supaya lancar, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ketika kita ditanya tentang suatu hukum, sekalipun mungkin kita menganggap bahwa ini sunnahnya, tapi ketika keadaan tidak memungkinkan, maka boleh-boleh saja kita kasih jawaban yang lebih ringan, sekalipun itu mungkin menyelisihi apa yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya di sini seorang alim harus pandai-pandai, harus pandai-pandai melihat keadaan. Makanya seorang ulama itu mengatakan, ilmu yang sesungguhnya itu rukhsatun min alimin thiqah. Ilmu yang sesungguhnya itu adalah keringanan yang diberikan oleh seorang ulama yang terpercaya, yang thiqah. Jadi dia tidak memberikan keringanan karena menyepelekan, karena ingin memang memudahkan orang lain. Karena Islam ini rahmah. Islam ini jauh dari hal-hal yang menyulitkan. Makanya di antara kaidah usul itu, idza dhaqatil amr ittasa'at. Idza dhaqatil amr ittasa'at. Apabila keadaan itu sulit, sempit, maka diberikan kelonggaran, diberikan keringanan. Dan itu banyak dalil-dalilnya. Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikum al-usr. Tapi keringanan ini harus dari seorang alim yang terpercaya. Karena banyak juga yang kasih keringanan-keringanan ternyata sudah melanggar, sudah menyelisihi syariat. Jadi ilmu yang sesungguhnya itu keringanan yang datang dari seorang ulama yang terpercaya, yang wara, yang memang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kasih keringanan karena luasnya ilmunya. Amma at-tashaddud fa ya'rif wa kullun nas. Adapun mempersulit, mengambil hukum-hukum yang paling sulit, itu semua orang bisa. Contohnya ini boleh atau tidak boleh? Tidak boleh saja. Ini haram atau halal? Haram saja. Jadi semua dia ambil pendapat yang paling aman, dan biasanya yang paling aman itu paling memberatkan. Yang paling aman itu atau al-ahwat itu biasanya paling menyulitkan. Makanya sekalipun untuk pribadi itu sebaiknya kita ambil pendapat yang al-ahwat, karena Nabi SAW mengatakan apa? Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat atau mutasyabihat. Di antara yang halal dan yang haram ada yang mutasyabih, tidak jelas. Dia masuk ke kategori yang halal atau dia masuk kategori yang haram. Kenapa? Terkadang ada sesuatu hukum asalnya halal, tapi
ada kondisi yang menyebabkan dia lebih cenderung atau dia bisa jadi masuk kepada yang haram. Sehingga dia ragu, ini masih halal atau sudah jadi haram. Atau dia haram tapi sudah jadi halal. Atau ada perkara dalilnya tidak jelas. Dalilnya diperselisihkan ulama. Atau ada ulama yang bilang ini, ada ulama yang itu namanya mutasyabih. La ya'rifu katsirun minan nas. Kebanyakan orang tidak tahu mutasyabih ini hukumnya apa. Kebanyakan orang tidak tahu. Berarti ada orang yang tahu. Yang tahu itulah yang ulama itu. Itulah ulama Ar-Rabbani. Yang tahu ketika perkara ditanyakan perkara mutasyabih, dia bisa menetapkan. Tidak, ini halal. Ini sekalipun dia hukum asalnya haram, tapi dia sudah masuk kategori halal. Atau katakan tidak. Sekalipun dia halal, tapi dia sudah masuk kategori haram. Dia bisa tahu. Dan itu sedikit orang yang tahu. Adapun kebanyakan orang tidak tahu. Maka yang kebanyakan ini, kata Rasulullah, famanittaqas syubhat faqad istabra ali dinihi wa irdihi. Jadi kalau mau aman, tinggalkan yang syubhat. Kalau hukum asalnya halal, maka halalkan. Kalau hukum asalnya haram, maka haramkan. Sekalipun ada syubhat, bisa jadi dia halal. Itulah namanya al-wara, artinya mengambil pendapat yang lebih aman. Tapi itu biasanya al-ahwat itu sering-sering banyak mempersulit. Makanya kalau untuk pribadi ambil yang al-ahwat. Tapi kalau untuk orang lain kasih yang paling mudah. Itu makanya Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa ke Yaman, apa nasihatnya Nabi? Yassira wala tu'assira. Yassira artinya kasihlah kemudahan. Jangan suka mempersulit orang. Wala tu'assir. Si Nabi kata yassir, mempermudahlah. Wala tu'assir. Jangan mempersulit. Harusnya kalau Nabi mengatakan yassir, itu sudah mengandung makna jangan mempersulit. Karena lawannya mudahkan adalah jangan mempersulit. Tapi Nabi tidak cukup dengan mafhum. Pernah belajar mantuk dengan mafhum. Mantuknya itu kan yassira. Apa artinya yassira? Mudahkan. Itu mantuknya, teksnya. Tapi mafhumnya jangan mempersulit. Itu mafhumnya. Tapi Nabi tidak cukup dengan mafhum. Harus dicantumkan juga. Yassira wala tu'assir. Karena hukum mantuk itu lebih kuat daripada hukum mafhum. Hanya ini menunjukkan bahwa pentingnya itu memberikan kemudahan dalam Islam. Saking pentingnya itu Nabi menekankan yassira wala tu'assira wa basyira wala tunaffira. Kasih berita gembira. Kasih kemudahan. Jangan membuat orang lari dari agama ini. Jangan membuat orang benci dengan agama ini. Selama itu sesuatu yang memang ada keringanan atau ada kelonggaran di dalam agama. Kemudian terakhir hadis ini menjadi pengecualian. Karena hadis ini mengatakan boleh seseorang itu duduk di atas kendaraannya menyampaikan ilmu, menjawab pertanyaan. Apalagi di masa dahulu kendaraan kan itu hewan. Kuda, keledai, onta. Kalau zaman sekarang kan kebanyakan bukan hewan, motor, mobil. Tapi bagaimana kalau hewan? Di dalam hadis ini mengatakan boleh saja orang duduk di atas hewannya kemudian menyampaikan ilmu. Ini memberikan pengecualian terhadap larangan menjadikan kendaraan hewan itu sebagai tempat duduk. Karena ada hadis dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, "Irkabu hadhihi dawab salimah." Artinya kendarahilah, tunggangilah hewan-hewan ini sebagai kendaraan dengan selamat. Wa aitadiuha salimah. Dan lepaskan juga dalam keadaan selamat. Artinya ketika kamu mengendarainya, kendarai dengan baik. Ketika kamu melepaskannya, meninggalkannya, istirahatkan dengan baik. Wala tattakhiduha karasi.
Janganlah kamu menjadikan hewan-hewan ini kursi. Artinya kalau kamu sudah sampai di tempat tujuan, turun. Jangan duduk-duduk lagi situ, nongkrong-nongkrong sambil minum-minum kopi lagi di situ. Atau apa saja. Atau melihat pemandangan, tidak. Kalau sudah sampai di tujuan, turun. Jangan jadikan sebagai kursi. Ya. Apalagi kalau memang hewan itu bukan hewan untuk kendaraan. Seperti sapi. Siapa tahu ada yang punya sapi di sini. Kalau liburan, main-main di sawah. Ya. Sapi itu bukan untuk kendaraan. Makanya pernah di masa Nabi SAW, ketika Nabi bersama Abu Bakar, Umar, ya, tiba-tiba ada sapi bicara kepada Nabi SAW. Sapinya bicara. Mukjizat Nabi SAW. Sapi itu mengeluhkan tuannya yang ada di atasnya. Mengatakan, ma khuliqtu lihada. Innama khuliqtu lil hiras. Saya tidak diciptakan untuk kamu jadikan tempat duduk. Saya diciptakan untuk pertanian, untuk menggarap sawah, untuk memberikan pengairan terhadap sawah. Maka Nabi SAW yang mendengarkan ucapan sapi itu, Nabi mengatakan, sadaqa amana Muhammad wa amana Abu Bakar wa Umar. Artinya Nabi benarkan ucapan sapi tersebut dan Nabi mengimani apa yang didengarkan oleh Nabi SAW, dan Abu Bakar dan Umar juga mengimani apa yang didengarkan dari sapi itu. Artinya ini menunjukkan bahwasanya sapi itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita tidak bisa mendengarkan dia berbicara, tapi sebenarnya dia berbicara. Semua makhluk itu bisa berbicara di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sekalipun itu hewan, tapi kita harus perlakukan dengan baik. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai'. Allah menetapkan, mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Di antaranya di akhir hadis Nabi mengatakan, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Ya, kalau kau menyembelih, padahal menyembelih ini secara zahirnya membunuh, ini mau disembelih. Tapi ketika kita menyembelih dengan cara yang baik. Jadi hewan yang mau disembelih saja harus diperlakukan dengan baik. Apalagi kalau hewan itu bukan yang ingin kita sembelih. Jadi Nabi SAW dalam hadis ini memberikan pengecualian. Duduk di atas kendaraan itu tidak dibolehkan kecuali lil hajah. Jadi hadis ini, larangan ini duduk di atas kendaraan hewan ternak, hewan kendaraan itu tidak dibolehkan kecuali kalau ada keperluan. Kecuali kalau ada hajat. Tapi kalau tidak ada keperluan, kita naik kuda, sudah sampai di tujuan, segera turun. Jangan duduk di situ sambil bicara-bicara dengan temannya, duduk di situ, tidak. Kalau mau bicara, turun. Tapi kalau ada hajat, seperti Nabi SAW ketika wukuf, kalau Nabi turun ke bawah, mungkin orang tidak tahu siapa yang bicara. Sahabat ingin melihat Nabi SAW berbicara, atau supaya suara Nabi lebih bisa dijangkau dari jarak yang lebih jauh. Nah, ini juga, hadis ini juga bisa menjadi hukum bahwasanya memakai mikrofon, memakai kamera itu bukan bid'ah. Yang saya mengatakan di masa Nabi tidak ada mikrofon, di masa Nabi tidak ada kamera. Kenapa kamu pakai? Berarti bid'ah? Tidak, bukan bid'ah. Pertama, karena memang tidak ada di masa Nabi. Kemudian yang kedua, kenapa Nabi naik di atas kendaraannya bicara? Supaya lebih bisa didengar dan lebih bisa dilihat. Artinya ketika Nabi di atas ketinggian, yang jauh bisa mendengarkan suara Nabi. Yang jauh bisa melihat Nabi. Nah ini mikrofon ini lebih jauh lemparan suaranya daripada hanya sebatas naik ke atas tempat yang tinggi. Sehingga menunjukkan bahwasanya menyampaikan ilmu sebisa mungkin kita sampaikan sejauh mungkin.
sejauh mungkin orang bisa mendengarnya. Jadi di masa sekarang Allah kasih kemudahan dengan mikrofon ini. Dan sejauh mungkin bisa dilihat oleh orang banyak. Alhamdulillah sudah ada rekaman. Jadi sekalipun jumlah kita di sini sedikit yang lihat, tapi di rekamannya bisa dilihat oleh orang banyak. Nah, makanya seperti ada yang mengatakan, kenapa kau mengatakan beduk itu haram bid'ah, sedangkan mikrofon azan tidak bid'ah? Tidak. Kalau beduk jangkauannya tidak jauh. Kemudian beduk tidak mengundangkan azan, dia cuma suara saja. Sedangkan mikrofon itu menyampaikan suara azan. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika menyuruh Bilal untuk azan, Nabi suruh ke tempat yang tinggi. Nabi suruh naik ke atas bukit. Apa tujuannya? Supaya suaranya lebih jauh jangkauannya. Supaya suaranya lebih didengar oleh orang banyak. Sekarang kita tidak perlu lagi naik. Makanya dulu ada menara. Menara masjid itu sebenarnya menara masjid itu muazin naik ke atas, manjak ke atas. Di atas dia situ berteriak. Karena belum ada mikrofon. Zaman sekarang tidak perlu lagi ada menara kalau memang tidak dibutuhkan. Kenapa? Karena sudah ada alat yang bisa melempar suara azan dengan jarak yang lebih jauh. Sehingga di sini kita mengatakan kalau ada yang mengatakan bahwa mikrofon itu bid'ah, dan tidak. Kenapa? Karena di masa Nabi sudah ada contohnya, cuma medianya berbeda. Kemudian bab selanjutnya kita baca karena mirip hadisnya, yaitu bab kata Imam Bukhari, bab man ajabal futya bi isyaratil yadi war ra's. Bab orang yang menjawab fatwa, menjawab pertanyaan dengan isyarat tangan dan kepala. Ya boleh orang menjawab pertanyaan tanpa bicara, pakai tangan saja, atau pakai anggukan kepala saja. Yang penting orang paham, karena isyarat itu terkadang juga tidak dipahami. Nah, mengangguk begini, ada satu tempat artinya iya, ada satu tempat artinya tidak. Ya, kalau mengangguk begini, seperti isyarat tangan. Kalau orang Mesir itu kalau begini artinya orang gila. Bulan stres dia itu. Kalau begini, kalau kita begini berarti bobo ayam. Kalau orang Mesir begini itu artinya tunggu sebentar. Bentar. Itu isyarat itu. Jadi terkadang isyarat itu boleh dijadikan jawaban atau boleh menjawab pertanyaan dengan isyarat. Yang penting isyarat itu jelas, tidak tidak mengandung makna yang berbeda. Jangan sampai kita pakai isyarat lain yang penanya pahamnya lain. Bahkan jangankan isyarat, ucapan saja itu bisa berbeda. Seperti orang Mesir itu kalau mengatakan mashi itu artinya oke. Tapi ada negeri lain mashi itu artinya tidak setuju. Coba. Jadi kalimatnya sama, tapi satu negeri artinya lain, di satu negeri artinya juga lain. Makanya harus pandai-pandai melihat keadaan si penanya atau keadaan tempat. Jangan sampai kita mempergunakan istilah atau mempergunakan kata-kata yang berbeda. Bahkan bisa menjadi bahan tertawaan. Kita dulu di Mesir terkadang mengajar orang-orang Malaysia. Terkadang orang-orang Malaysia panggil kita untuk menjelaskan mata kuliah. Terkadang keluar kata-kata yang menurut kita kata biasa, tapi mereka menganggap itu sesuatu yang membuat tertawa atau membuat aib atau sesuatu kata yang tidak pantas untuk disebut. Sehingga terkadang bikin tertawa orang-orang yang mendengarkannya. Jadi harus pandai-pandai melihat keadaan. Jadi seperti di sini isyarat boleh, tapi jelas bisa dipahami. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadis, qala haddatsana Musa ibn Ismail, qala haddatsana Wuhaib ibn Khalid, qala haddatsana Ayyub as-Sakhtiyani an Ikrimah maula
Ibn Abbas. Ibn Abbas, dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila fi hajjatihi. Nabi ditanya ketika berhaji. Haji wada, Nabi cuma haji sekali dalam Islam. Ini setelah Nabi diutus, setelah Nabi hijrah itu cuma satu kali. Wallahu alam, sebelum hijrah Nabi haji juga bersama orang-orang jahiliyah di masanya. Sebelum Nabi membebaskan kota Mekah. Faqala dzabahtu qabla an armi. Saya menyembelih sebelum melempar. Fa'au ma'a biyadihi. Nabi memberikan isyarat dengan tangannya. Kemungkinan orangnya jauh. Nabi dengar pertanyaannya tapi mungkin Nabi tidak sanggup untuk menyampaikan dengan suaranya. Nabi kasih isyarat. Wala haraj. Artinya, ya Rasulullah, saya menyembelih sebelum melempar. Mungkin begitu isyaratnya, wallahu a'lam. Artinya Nabi kasih isyarat dengan tangan bahwasanya yang dia lakukan itu tidak mengapa. Qala, ada lagi yang bertanya, halaqtu qabla an adbah. Saya bercukur sebelum menyembelih. Fa'au ma'a biyadihi. Nabi memberikan isyarat dengan tangannya, wala haraj, tidak mengapa. Ini sama dengan hadis sebelumnya. Kemudian hadis kedua, Imam Bukhari rahimahullah taala mengatakan, haddatsana al-Makki ibnu Ibrahim qala akhbarana Hanzalah ibn Abi Sufyan an Salim. Salim maula Salim ibni Abdullah ibn Umar. Salim ibn Abdullah ibn Umar, anaknya Abdullah ibn Umar. Qala sami'tu Abu Hurairah, saya mendengar Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala yuqbadul ilmu. Ilmu itu diangkat, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Allah menurunkan ilmu ke muka bumi ini, Allah angkat, ambil kembali. Wa yadhharu al-jahlu wal fitan. Karena ilmu itu sudah diangkat, akhirnya yang nampak, yang tersebar adalah kejahilan. Artinya orang kebanyakan jauh dari ilmu. Ketika manusia jauh dari ilmu, maka akan terjadi fitan, maksiat, merajalela, kesyirikan, bid'ah, pembunuhan, perzinahan. Itu akan muncul. Karena satu-satunya yang bisa membuat dunia ini atau bumi ini atau suatu negeri menjadi aman, jauh dari keburukan adalah ilmu. Ilmu yang bisa menyelamatkan. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala setelah atau sebelum menciptakan Nabi Adam, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Di malaikat mengatakan, kau mau ciptakan makhluk yang akan merusak, yang akan menumpahkan darah. Apa lanjutannya? Allah Subhanahu wa taala qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Wa 'allama Adam al-asma. Ini yang tidak diketahui oleh para malaikat, bahwasanya Allah akan memberikan ilmu kepada Nabi Adam. Allah tidak mengingkari ucapan malaikat bahwa manusia itu akan menumpahkan darah, akan merusak. Allah tidak mengingkari karena memang itu tabiat dasarnya manusia. Nah, malaikat ini tidak asal bicara. Nah, sebagian ulama mengatakan, dari mana malaikat tahu bahwa manusia ini akan merusak? Karena melihat bahwa manusia itu diciptakan memiliki rongga. Rongga ini perut isinya itu yang diisi dengan hawa nafsu. Dengan hawa nafsu itulah yang membuat kerusakan. Tapi Allah hanya mengatakan, saya lebih tahu daripada kamu apa yang kamu tidak ketahui. Yaitu Allah akan membekali manusia dengan ilmu. Dengan ilmu itulah manusia akan jauh dari kerusakan. Akan jauh dari pertumpahan darah. Tapi ketika ilmu ini diangkat, itulah muncul fitan. Wa yakthuru al-harju. Banyak al-harj. Qila ya Rasulullah wa mal harj. Apa itu al-harj? Kalau mungkin ditanya, kenapa sahabat tidak tahu? Apakah Nabi pakai bahasa Inggris? Kenapa sahabat bertanya? Terkadang Nabi SAW mempergunakan bahasa Arab
dengan penggunaan yang tidak biasa dipakai oleh orang Arab. Karena kan terkadang ada kalimat penggunaan sehari-harinya maknanya lain, tapi makna aslinya itu lain. Jadi terkadang Nabi memakai satu kata bahasa Arab yang mana penggunaannya tidak seperti yang dipahami oleh para sahabat, sehingga sahabat bertanya apa maksudnya itu al-haraj. Seperti banyak hadis-hadis wamal wahan, apa itu al-wahan. Ini bahasa Arab semua, tapi mereka baru pertama kali mendengarkan penggunaannya, sehingga mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau kalimat itu bahasa Arab, tapi kan suku Arab kan banyak. Bisa jadi sahabat tidak pernah memakai penggunaan kata itu di keseharian mereka, tapi dipakai oleh orang-orang Arab yang ada di pelosok-pelosok, yang ada di pedalaman-pedalaman. Sama seperti bahasa Makassar. Kita bahasa Makassar, tapi mungkin ada satu kata Makassar kita tidak paham apa artinya. Mungkin bahasa Bugis, kita bahasa Bugis sehari-hari, tapi mungkin ada satu kata bahasa Bugis kita tidak terlalu paham apa artinya. Jadi di sini sahabat bertanya, apa itu al-haraj? Qila ya Rasulullah wa mal haraj? Qala hakadza biyadihi faharrafa. Perawi mengatakan, Nabi mengatakan seperti ini dan tanya. Kalau kita kan begini. Tapi Nabi mengatakan al-haraj itu ini. Nabi tidak jelaskan apa itu al-haraj, tapi kasih isyarat dengan tangan saja. Ka'annahu yuridul qatl. Seolah-olah Nabi menginginkan dari isyarat tangannya itu pembunuhan. Artinya di akhir zaman akan terjadi banyak pembunuhan yang merajalela. Dan ini sudah terlihat di masa sekarang. Terkadang orang dibunuh, tidak tahu kenapa dibunuh, disenggol sedikit mati. Ditagih hutangnya mati. Bahkan tidak tahu, duduk-duduk saja di situ tiba-tiba mati. Tiba-tiba ada orang yang tebas, tidak ada juga masalahnya apa. Dan itu sudah terjadi, sudah menjadi tanda-tanda hari kiamat. Kemudian hadis terakhir yang disebutkan oleh Imam Bukhari di sini, qala haddatsana Musa ibn Ismail qala haddatsana Wuhaib, sama tadi itu Wuhaib ibn Khalid, qala haddatsana Hisham qala an Fatimah an Asma binti Abi Bakr radhiyallahu taala anhuma. Qalat, Asma berkata, ataitu Aisyah wa hiya tusalli. Saya mendatangi Aisyah yang sedang salat. Aisyah sedang salat. Fakultu ma sya'nun nas. Ma sya'nu an-nas. Ada apa? Kenapa orang salat, maksudnya seolah-olah Asma bertanya kenapa orang salat? Nah, bukan waktu salat. Artinya ada apa dengan manusia? Kenapa orang sedang salat? Aisyah sedang salat ini, dia bertanya. Fa asyarat ila sama. Nah, Aisyah sedang salat. Ini sebelum turun larangan berbicara dalam salat. Sebelum turun larangan berbicara di dalam salat. Jadi dulu sebelum dilarang, itu boleh orang bicara. Jadi datang bisa bertanya, sudah rakaat keberapa nih? Jadi bisa menjawab. Tapi tidak bicara, tapi kasih isyarat saja. Jadi ini juga bertanya, kenapa orang? Aisyah menunjuk langit. Artinya coba kau lihat di langit. Fa'idzan nasu qiyamun. Ternyata orang-orang sedang berdiri. Faqalat subhanallah. Maha suci Allah. Qultu ada suatu tanda-tanda kekuasaan Allah. Fa'asyarat bira'siyah. Syarat bira'siyah artinya dia mengangguk, mengatakan iya. Mungkin Asma belum lihat kalau terjadi gerhana. Sedang sholat gerhana. Ai na'am, fa'asyarat bira'siyah ai na'am. Dia mengangguk dengan kepalanya yang berarti iya. Fakumtu hatta tajallani al-ghasyu. Saya berdiri sampai saya terkena diselimuti pingsan, artinya pingsan, dia tidak sanggup berdiri lama, karena Nabi SAW terkadang kalau salat gerhana panjang bacaannya. Salat gerhana itu panjang bacaannya. Nabi mengatakan salat gerhana itu sampai matahari itu muncul kembali.
sampai normal itu matahari. Terkadang sampai 1 jam 2 jam baru normal itu matahari. Ya. Jadi Asma ini sampai pingsan, berdiri sampai pingsan. Faja'altu asubu ala ra'si alma. Ya, saya menyirami kepalaku dengan air supaya segar. Ya. Fahamidallaha azza wa jalla an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah selesai sholat, Nabi berkhutbah. Ya, ini khutbah setelah sholat gerhana. Ya. Wa athna alaihi. Nabi memuji Allah. Kemudian Nabi mensyukuri Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu itu. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata setelah khutbatul hajanya, puji-pujian sebelum khutbah, ma min syai'in lam akun urituhu illa ra'aituhu fi maqami. Tidak ada sesuatu yang belum pernah aku lihat kecuali aku diperlihatkan pada tempatku ini. Jadi ketika Nabi sedang sholat, Nabi diperlihatkan sesuatu yang tidak pernah dia lihat. Hattal jannatu wan nar. Sampai saya melihat surga dan neraka. Dinampakkan di hadapan Nabi SAW surga. Ketika dalam riwayat ketika Nabi melihat surga, Nabi melihat satu buah. Nabi ingin mengambilnya. Melihat buah, Nabi sementara sholat ingin mengambilnya. Tapi terhalang. Nah, seandainya itu buah saya ambil, maka tidak akan habis sampai hari kiamat. Saking begitulah kenikmatan surga, tidak ada habisnya. Begitu juga dengan neraka, Nabi diperlihatkan neraka, Nabi mundur ke belakang. Fa uhiya ilayya annakum tuftanuna fi kuburikum. Diwahyukan kepadaku bahwasanya kalian akan diuji, diberikan cobaan, fitnah di dalam kubur kalian. Mithla au qariba la adri ayya dzalika qalat Asma. Seperti atau mendekati. Jadi perawi tidak tahu. Saya tidak tahu yang mana yang diucapkan oleh Asma. Mithla atau qarib. Ya, artinya mirip-mirip. Mithla itu seperti, qarib mendekati. Perawi di sini agak ragu. Ya, yang mana yang diucapkan oleh Asma binti Abi Bakar. Mithla au qarib min fitnatil masihid dajjal. Artinya beratnya ujian di dalam kuburan itu sama beratnya atau mendekati beratnya ujian ketika Dajjal muncul di muka bumi ini sebagai cobaan. Bayangkan Dajjal mengaku Tuhan. Ketika turun hujan. Suruh tumbuh pohon. Orang meninggal suruh hidup. Bayangkan fitnahnya Dajjal. Dan mengaku Tuhan. Sehingga banyak yang mengikutinya. Sedangkan orang beriman tahu lah ini sudah. Ini yang disampaikan oleh Nabi SAW. Yuqalu ma ilmuka bihadzal rajul. Di antara ujiannya di alam kubur, malaikat bertanya, dikatakan kepada orang yang di alam kubur, ma ilmuka bihadzal rajul. Apa yang kamu tahu tentang orang ini? Ini Nabi SAW. Ammal mu'minu aul muqinu, adapun orang beriman, orang yang yakin, la adri bi ayyihima qalat Asma. Saya tidak tahu yang mana yang diucapkan Asma, mukmin atau muqin. Fa yaqulu huwa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa bil bayyinati wal huda. Yang kau maksud ini, yang kamu tanyakan orang ini, oh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia datang dengan petunjuk, tanda-tanda, ayat, petunjuk. Fa ajabna wattaba'na, kami mengikutinya. Kami menerima apa yang dia sampaikan dan kami mengikutinya. Huwa Muhammadun talatan, 3 kali. Fa yuqalu, maka dikatakan nam salihan, nam nama yanamu nam, tidurlah dengan baik, dengan tenang. Qad alimna in kunta lamuqinan bih. Kami sudah tahu bahwa kamu yakin dengan hal itu. Yakin dengan kenabian, kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal munafiqu awil murtabu, adapun orang munafik atau orang yang ragu, la adri ayya dzalika qalat Asma. Saya tidak tahu Asma mengatakan munafik atau murtab. Fa yaqulu, ketika ditanya siapa ini orang yang diutus ini, fa yaqulu la adri, saya tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Saya dengar orang bilang katanya Muhammad, kapan itu? Jadi saya bilang juga Muhammad. Bahayanya.
menjadi umatnya Nabi hanya ikut-ikutan saja. Katanya itu Muhammad Nabi. Oh, akhirnya dia ikut-ikutan. Dia tidak tahu secara sesungguhnya. Dia tidak punya ilmu tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menjadi umatnya Nabi hanya karena ikut-ikutan. Orang melakukan dia lakukan. Orang kerja dia kerja. Orang bilang dia bilang. Itu bahayanya. Sedangkan Islam berdiri di atas ilmu. Apa yang kita ucapkan harus ada ilmunya. Apa yang kita kerjakan harus ada ilmunya. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, atas dasar apa kamu ucapkan itu? Kenapa kamu mengucapkan itu? Apa makna dari ucapan itu? Apa konsekuensinya? Itu yang banyak dilalaikan oleh umat Islam. Mengaku umatnya Nabi Muhammad tapi tidak kenal siapa itu Muhammad. Apa sifat-sifatnya, apa keutamaannya, apa kewajiban kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya hadis ini Aisyah memberikan jawaban terhadap Asma dengan isyarat, menunjuk ke atas langit artinya lihat ke atas, mengangguk artinya iya. Ini di antara hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Insyaallah nanti kita lanjut bab selanjutnya, bab tahridin Nabi sallallahu alaihi wasallam wafd Abdul Qais ay yahfazu al-iman wal ilm. Apa motivasi Nabi terhadap rombongan kunjungan Abdul Qais untuk menjaga iman, menjaga ilmu dan mengajarkan orang-orang yang ada di belakang mereka. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.